Konflik ini bermula dari adanya Iran yang sedang mengembangkan program nuklirnya secara masif, di mana Iran mengklaim bahwa program ini adalah tindakan yang damai, hanya untuk keperluan pembangkit listrik dan keperluan medis. Namun di sisi lain, program ini menimbulkan kecurigaan Barat, di mana mereka berpikir bahwa Iran sedang diam-diam membuat bom atom atau senjata nuklir. Karena Iran menolak menghentikan aktivitas nuklir yang sensitif, akhirnya Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat dan Uni Eropa memberikan sanksi ekonomi yang berat, di mana dampaknya ekonomi Iran terpuruk, mata uang jatuh, dan Iran juga terisolasi dari perdagangan global. Pada akhirnya kedua belah pihak mencapai titik jenuh, di mana Iran membutuhkan sanksi tersebut dicabut untuk memulihkan ekonominya, dan di sisi Barat mereka butuh jaminan keamanan bahwa Iran tidak memiliki bom nuklir. Sehingga terbentuklah forum negosiasi P5+1 di mana berisikan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Cina plus Jerman untuk berunding dengan Iran. Setelah bernegosiasi yang panjang, akhirnya tercapailah kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action tahun 2015 yang pada intinya adalah sistem barter, di mana Iran memiliki kewajiban untuk membatasi pengayaan uraniumnya dan selalu mengizinkan inspektur internasional untuk masuk dan mengecek fasilitas mereka kapan saja. Sebagai imbalannya, negara-negara Barat mencabut sanksi ekonominya. Meskipun kesepakatan berjalan dari sejak 2015, namun pada tahun 2018, Amerika Serikat di bawah naungan Donald Trump secara sepihak keluar dari perjanjian ini dan memberikan sanksi lagi, di mana hal tersebut membuat situasi kembali memanas hingga saat ini. Keterlibatan aktor dalam perundingan Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA tahun 2015 terbentuk dari interaksi antara aktor domestik, aktor negara besar, dan lembaga internasional yang memiliki kepentingan strategis terhadap masa depan program nuklir Iran. Dari sisi Iran menegaskan bahwa aktor internal memainkan peran sangat signifikan, khususnya Presiden Hassan Rouhani, Menteri Luar Negeri Javad Zarif, Dewan Keamanan Nasional tertinggi, serta kelompok teknokrat moderat yang mendorong normalisasi hubungan internasional. Kelompok moderat ini berhadapan dengan kelompok konservatif dan revolusioner GORD atau IRGC yang sejak lama memandang negosiasi sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan stabilitas ideologis negara. Dinamika internal inilah yang menentukan posisi tawar Iran. Tekanan ekonomi akibat sanksi internasional memperkuat kubu moderat dan memungkinkan Iran mengambil strategi kompromi. Abdullah 2021 juga menjelaskan bahwa keputusan Iran tidak hanya berdasarkan kepentingan keamanan tetapi juga kebutuhan rekonstruksi ekonomi, legitimasi domestik, dan tekanan sosial akibat krisis ekonomi. Dari sisi lain, aktor eksternal utama berasal dari kelompok yang disebut P5+1 yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok, dan Jerman. Setiap negara memiliki motivasi yang berbeda tentunya. Amerika Serikat sendiri merupakan aktor paling dominan karena memegang kendali atas sanksi ekonomi global dan memiliki kekhawatiran mendalam mengenai proliferasi nuklir. Pemerintahan Barack Obama membangun strategi dual pressure, yaitu menekan Iran melalui sanksi, namun membuka ruang diplomasi sebagai cara menghindari konflik militer. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan juga Jerman berperan sebagai mediator yang lebih moderat karena prioritas mereka adalah stabilitas Timur Tengah dan perlindungan terhadap rezim non-proliferasi nuklir. Eropa juga memandang JCPOA sebagai diplomasi minilateral yang mampu meredam eskalasi keamanan kawasan. Sementara itu, Rusia dan juga Tiongkok memainkan peran penyeimbang sistem internasional. Keduanya tidak ingin Iran jatuh ke orbit barat, tetapi juga tidak menginginkan Iran memiliki senjata nuklir.
Mereka mendorong penyelesaian diplomatik sambil tetap menjaga kepentingan geopolitik dan ekonomi mereka di kawasan. Di luar aktor negara, lembaga internasional seperti International Atomic Energy Agency bertindak sebagai aktor teknis yang memberikan verifikasi, inspeksi, dan legitimasi ilmiah atas komitmen JCPOA. Tanpa lembaga ini, JCPOA tidak akan memiliki fondasi kepercayaan yang cukup. Selain itu, meskipun tidak terlibat langsung dalam penandatanganan, aktor regional seperti Israel dan Arab Saudi turut membentuk konfigurasi konflik melalui tekanan politik dan lobi internasional karena mereka memandang program nuklir Iran sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional mereka sebagaimana disinggung dalam beberapa literatur kebijakan luar negeri terkait dinamika regional. Dengan demikian, keseluruhan proses JCPOA merupakan hasil tarik-menarik berlapis antara aktor domestik Iran yang terpecah, kekuatan besar dunia yang membawa kepentingan global dan regional, serta lembaga internasional yang menjadi penjaga kepatuhan teknis. Kompleksitas relasi antar aktor inilah yang membuat JCPOA menjadi kesepakatan nuklir paling krusial dan sulit dalam politik internasional modern. Jadi, konflik mengenai program nuklir Iran ini tergolong sebagai international global conflict karena melibatkan Iran sebagai negara berdaulat berhadapan dengan koalisi internasional yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, China, dan Jerman, serta Uni Eropa sebagai mediator utama. Konflik ini bukan bersifat internal atau regional terbatas, melainkan menyangkut tatanan keamanan global di bawah pengawasan PBB dan IAEA. Dari segi durasi, konflik ini termasuk dalam kategori long-term konflik karena berlangsung lebih dari 1 dekade sejak awal tahun 2000-an, ketika Iran dituduh mengembangkan program senjata nuklir secara rahasia. Upaya penyelesaian terus berlanjut melalui siklus tekanan diplomatik, sanksi ekonomi, ancaman aksi militer, hingga perundingan panjang yang menghasilkan kesepakatan JCPOA pada tahun 2015. Dilihat dari skala, konflik ini tuh bersifat makro, karena kebijakan dan keputusan yang diambil berdampak luas terhadap stabilitas Timur Tengah dan keamanan internasional. Konflik ini juga mempengaruhi pasar energi global, geostrategi militer, dan hubungan antar negara besar dunia. Dalam aspek konteks, konflik ini berakar pada isu political security dan strategis nuklir, di mana Barat melihat potensi pengembangan senjata nuklir Iran sebagai ancaman terhadap keamanan global dan terhadap Israel serta negara-negara teluk. Sementara Iran menegaskan bahwa program nuklirnya itu bertujuan damai untuk energi dan medis serta bagian dari hak kedaulatan nasionalnya. Motivasi konflik berkaitan dengan social needs karena masing-masing pihak memperjuangkan posisi strategis dalam politik global. Bagi Iran, teknologi nuklir menjadi simbol kekuatan, kedaulatan, dan status internasional. Bagi negara barat, pembatasan nuklir Iran merupakan upaya mempertahankan keseimbangan, kekuatan, dan mencegah proliferasi senjata pemusnahan massal. Dilihat dari intensity, konflik ini itu termasuk ke dalam slow intensity karena tidak berkembang dalam bentuk perang terbuka, melainkan melalui proses diplomasi bertahap, sanksi ekonomi berkepanjangan, dan negosiasi kompleks. Momen eskalasi terjadi melalui ancaman militer dan uji coba nuklir, namun tetap berada dalam ruang kontrol diplomatik. Dari segi konsekuensi, konflik ini tuh menghasilkan dampak konstruktif, terbukti melalui tercapainya JCPOA pada tahun 2015 yang menjadi kesepakatan multilateral penting. Perjanjian tersebut membatasi kapasitas pengkayaan uranium Iran, membuka inspeksi internasional, dan membatalkan sejumlah sanksi ekonomi. Meskipun Amerika Serikat kemudian keluar dari kesepakatan pada tahun 2018, JCPOA ini tetap menjadi presiden diplomasi yang signifikan. Terakhir, dalam kategori display, konflik ini bersifat manifest karena berlangsung secara terbuka melalui forum internasional, sidang Dewan Keamanan PBB, laporan rutin IAEA, serta liputan media global. Konflik ini tidak tersembunyi, melainkan menjadi isu publik yang diperdebatkan secara transparan. Selanjutnya, kita bakal menganalisis konflik dengan menggunakan analisis pohon, yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu akar, batang, dan juga daun. Pertama, itu dimulai dari akar konflik, yaitu penyebab utama yang mendorong munculnya perselisihan terkait program nuklir Iran. Nah, masalah ini itu berawal dari ketidakpercayaan antara Iran dan juga negara-negara barat sejak revolusi pada tahun 1979.
ketika Iran memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat dan juga mengambil sikap politik yang sangat anti Barat. Nah, sejak saat itu, Barat itu selalu mencurigai bahwa Iran ini ingin membuat senjata nuklir, walaupun Iran berkali-kali menegaskan bahwa teknologinya itu hanya untuk energi listrik dan juga kebutuhan medis. Kondisi ini semakin rumit karena adanya persaingan antara geopolitik dengan Israel dan juga negara Teluk yang takut Iran ini bakal jadi lebih kuat di kawasan jika punya kemampuan nuklir. Belum lagi perbedaan ideologi dan juga kepentingan keamanan bikin kedua pihak ini sulit saling percaya. Jadi akar konflik ini sebenarnya memang berputar pada ketidakpercayaan lama, persaingan regional, dan juga keinginan Iran untuk mempertahankan kedaulatannya dalam teknologi nuklir. Selanjutnya kita masuk ke bagian batang konflik, yaitu inti masalah dari konflik ini. Masalah utamanya itu ada pada program pengayaan uranium Iran yang dinilai sudah melewati batas penggunaan damai. Sehingga banyak negara khawatir Iran ini bisa memproduksi senjata nuklir bisa kapan saja. Untuk menekan Iran, AS dan sekutunya ini menjatuhkan sanksi ekonomi besar-besaran yang bikin harga kebutuhan di Iran naik dan juga ekonomi mereka itu bisa melemah secara signifikan. Nah, pada saat negosiasi dilakukan, masing-masing pihak ini tetap keras dengan posisi mereka masing-masing, sehingga sering terjadi kebuntuan dan juga suasana itu bisa makin tegang. Jadi batang konflik ini bukan cuma soal teknologi nuklir, tapi juga soal pertarungan kredibilitas dan siapa yang bisa dipercaya dalam menjaga keamanan internasional ini. Dan terakhir, masuk ke bagian daun konflik, yaitu dampak yang timbul akibat konflik ini dan dapat dirasakan oleh Iran maupun dunia internasional. Jadi konflik ini bisa bikin situasi keamanan di Timur Tengah semakin tidak stabil dan muncul ketakutan bahwa kawasan ini bisa masuk ke perlombaan senjata nuklir kalau Iran ini bisa sampai punya kapasitas tersebut. Jadi sanksi internasional juga menekankan kehidupan rakyat Iran, mulai dari inflasi tinggi, meningkatnya pengangguran, sampai kesulitan untuk mendapatkan obat-obatan impor. Selain itu, dampaknya juga terasa ke ekonomi global, terutama karena Iran ini adalah salah satu produsen minyak penting di dunia. Lalu setelah AS keluar dari JCPOA pada tahun 2018, kepercayaan terhadap upaya diplomasi itu malah ikut menurun, dan juga risiko konflik berkepanjangan pun malah makin besar. Jadi intinya, dampak konflik ini tuh bisa memperlihatkan bagaimana satu isu nuklir itu bisa berpengaruh luas pada keamanan, ekonomi, dan juga hubungan internasional secara global. Penyelesaian konflik terkait program nuklir Iran ditempuh melalui pendekatan diplomasi multilateral yang panjang dan juga kompleks. Setelah ketegangan meningkat akibat dugaan pengembangan senjata nuklir serta pemberian sanksi ekonomi oleh negara-negara Barat, komunitas internasional memilih jalur perundingan sebagai mekanisme utama meredakan krisis. Langkah pertama yang dilakukan melalui pembentukan forum negosiasi antara Iran dan kelompok negara P51, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, Tiongkok, serta Jerman. Forum ini menjadi ruang dialog resmi untuk membahas batasan-batasan program nuklir Iran, mekanisme verifikasi internasional, hingga skema pengurangan sanksi. Pendekatan multilateral ini penting karena melibatkan banyak kepentingan strategis, sehingga setiap keputusan harus melalui kompromi yang terukur. Proses negosiasi secara bertahap menghasilkan Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA pada tahun 2015. Dalam kesepakatan ini, Iran setuju untuk membatasi pengayaan uranium, mengurangi jumlah centrifuge, serta memberikan akses luas kepada Badan Energi Atom Internasional untuk melakukan inspeksi rutin. Sebagai imbalannya, negara-negara Barat mencabut sejumlah sanksi ekonomi sehingga membuka kembali ruang bagi stabilitas ekonomi Iran. Selain jalur diplomasi, penyelesaian konflik juga diperkuat melalui mekanisme confidence building measures, yaitu langkah-langkah yang membangun kepercayaan antara pihak yang terlibat, transparansi fasilitas nuklir Iran, laporan berskala IAEA, dan mekanisme dispute resolution di dalam JCPOA untuk menjadi instrumen penting untuk mencegah eskalasi. Secara keseluruhan, konflik ini menunjukkan bahwa isu keamanan internasional, terlebih terkait nuklir, dapat diselesaikan melalui kombinasi tekanan diplomatik, negosiasi multilateral, dan kesediaan dua belah pihak untuk berkompromi. Pendekatan ini tidak hanya meredakan potensi krisis, tetapi juga menjadi model penyelesaian konflik global yang mengutamakan dialog daripada konfrontasi. Selama lebih dari 1 dekade, komunitas internasional mencurigai Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Iran menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa program nuklirnya murni untuk kebutuhan energi dan kesehatan.
Namun, Amerika Serikat dan negara-negara Barat menjatuhkan sanksi ekonomi yang membuat perekonomian Iran lumpuh. Untuk mencegah konflik militer yang lebih besar, diadakan negosiasi multilateral bernama JCPOA. Dalam meja perundingan, kita akan melihat bagaimana kepentingan besar saling bergesekan dan akhirnya menemukan kesepakatan. Kami ini udah terlalu lama ditekan. Sanksi yang membuat rakyat kami menderita. Kami mau hak kami untuk mengembangkan teknologi nuklir itu diakui. Tapi sebagai balasan kami butuh pencabutan sanksi. Program nuklir Iran berpotensi mengancam sekutu dan juga stabilitas regional. Kami menginginkan suatu tindakan yang tegas, bukan hanya janji. Kami memahami kedua sisi. Kita akan mencari jalan tengah yang adil dan saling menguntungkan. Mari kita bahas langkah konkret. Iran kenal putra tapi di sini kami pun tidak ingin adanya senjata nuklir dan solusi yang perlu kita lakukan harus menyeimbangkan antara keamanan dan Sanksi hanya solusi sementara. Diplomasi adalah jalan yang harus Kami menginginkan inspeksi penuh dari IAEA. Semua fasilitas harus transparan. Jika tidak, maka tidak ada sanksi yang akan dicabut. kedaulatan kami bukan berarti mainan kalian. Kami bersedia transparansi, tapi bukan berarti negara kalian itu bisa seenaknya untuk mengintervensi negara kami. Teman-teman, tekanan yang berlebihan kalian berikan kepada Iran hanya membuat Iran keluar dari rapat ini. Dan perlu kalian ketahui, kalau Iran mundur, kalian akan kehilangan kontrol. Ini bukan soal siapa yang menang. Ini soal menghindari krisis global. Mari kita mencari solusi, bukan ancaman. Baik, mari kita buat daftar komitmen yang jelas agar semua pihak merasa aman. Iran, apa batasan yang bisa kalian setujui? Kami bersedia untuk membatasi pengayaan uranium hingga 3,67%, jauh di bawah level pembuatan senjata. Kami juga akan mengurangi jumlah centrifuge dari 19.000 menjadi 6.104. Jadi selain itu juga kami bakal mengirim cadangan uranium ke luar negeri untuk memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan. Itu langkah yang besar. Jika benar dilakukan, kami siap dicabut sanksi minyak dan juga keuangan secara bertahap. Tapi inspeksi itu tetap harus ada. Kami mendukung inspeksi, tapi tentunya harus dengan kesepakatan bersama dan menghormati Iran. Kami juga akan membantu teknologi energi damai untuk Iran agar kebutuhan listrik mereka terpenuhi tanpa harus memperkaya orang yang berlebih. Kita resmi menyepakati JCPOA. Isi utama kesepakatannya itu adalah program nuklir Iran dibatasi hanya untuk tujuan damai. Iran menerima inspeksi rutin dari IAEA. Sanksi ekonomi internasional dicabut secara bertahap, dan jika ada pelanggaran, sanksi otomatis kembali berlaku. Jadi negosiasi ini bukan sebagai bentuk pelemahan, tapi sebagai jalan untuk memulihkan hak dan juga martabat dari rakyat kami. Kami berhasil mengurangi ancaman nuklir tanpa membawa perang. Diplomasi menyelamatkan banyak nyawa. Kesepakatan ini membuktikan kalau keamanan global bisa dicapai dengan kerjasama ya. Kita selangkah lebih dekat menuju kedamaian berkelanjutan dari dunia. Kali ini, yang menang bukan hanya satu negara, tapi satu dunia. Meski pada 2018 Amerika Serikat sempat keluar dari perjanjian ini, JCPOA tetap dikenang sebagai salah satu keberhasilan diplomasi terbesar abad ke-21. Ini adalah bukti bahwa konflik paling berbahaya pun dapat diselesaikan melalui negosiasi.